Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita setelah perjalanan yang sangat lika-lika ini, lika dan likunya, pokoknya bagaimana Allah saja yang dipandang. Jangan memandang yang lain, jangan memandang segala sesuatu selain daripada Allah. Hanya wujud kenyataan Allah sajalah yang bernampak kepada yang maujud. Jadi ketika Allahu Akbar, yang dipandang itu hanya Nur Muhammad, wujud kenyataan Allah, wujud kenyataan zat Allah. Nah, yang memandang tadi siapa? Tentu yang punya Nur Muhammad, yang mempunyai zat Allah. Yang memandang itu bukan kita, lain kita. Yang memandang adalah zat Allah menyaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu batin wa zohir. Nur Muhammad ketika dia zohir itu mungkinul wujud, ketika dia batin itulah wujud hakiki. Wujud Allah bukan Allah, wujud Allah bukan Allah. Wujud Allah adalah kenyataan Allah, zat yang ingin dikenal sehingga dia berwujud, bernyata kepada segala sesuatu. Maka yang dipandang wujud daripada zat Allah. Yang memandang zat Allah, yang dipandang adalah wujud Allah. Jadi ketika berjalan, ya, yang berjalan adalah Nur Muhammad, yang melihat adalah Nur Muhammad, yang bergerak adalah Nur Muhammad, wujud Allah. Siapa Nur Muhammad? Wujud Allah. Jadi ketika yang berjalan kepada alam semesta, ketika semuanya perbuatan-perbuatan gerak dan diamnya alam semesta dan dirinya, itu adalah af'al Allah. Ketika bergerak tangannya, bergerak kakinya, itu adalah af'al Allah. Ketika bergerak semuanya itu adalah af'al Allah. Gerak dan diamnya kita dan alam semesta itu adalah perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah. Maka kata Rasulullah, pangkal daripada ibadah adalah diam. Jadi ketika beramal ini, tubuh kita, gerak kita, diam kita di situ, di dalam pandangan batin itu diam sediam-diamnya, tidak menyerupakan Allah Ta'ala. Jadi puncak ilmu tertinggi adalah kematian, artinya diam sediam-diamnya dalam penyaksian. Karena ketika diam, kita ini, keakuan Adam kita ini melebur kepada zat Allah. Zat Allah sendiri yang memandang wujudnya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Jadi yang terbit kepada dirinya, zat Allah itu adalah Nur Muhammad, yaitu sifatnya. Nyata kepada batang tubuh, af'alnya. Af'alnya Allah, gerak dan diam batang tubuh kita itulah af'al Allah. Kemudian ketika mazhar kenyataan atau wujud kenyataan Allah itu bukan Allah. Kalau zat Allah berbeda dengan wujud kenyataan zat Allah. Kalau zat Allah itu laisa kamitslihi syai', zat Allah itu tidak seperti sesuatu. Zat Allah itu tidak bertempat, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Tapi ketika dia wujud kepada Nur Muhammad, nampak kepada alam semesta dan seluruh isinya, maka kenyataan zat itu ada pada batang tubuh. Cuma ini disebut sir. Kenyataan zat bukanlah zat yang sesungguhnya, tapi kenyataan wujudnya. Wujud Allah bukan Allah, tapi tiada lain. Tidak boleh dipisahkan. Jadi hukumnya diam. Kenyataan zat Allah ada pada batang tubuh. Kenyataan sifat Allah ada pada nyawa kita. Kenyataan asma Allah ada pada hati kita. Kenyataan af'al Allah ada pada gerak dan diam kita. Kenyataan Allah, mazhar Allah bukanlah Allah, tapi tiada lain. Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Rahasia itu tidak lain daripada aku. Allah sendiri yang mengatakan, jangan kita mengaku-ngaku Muhammad, jangan kita mengaku-ngaku Nur Muhammad. Kita bukan Nur Muhammad. Kita ini daripada tiada, diadakan, dimaujudkan, kemudian harus kembali kepada ketiadaan. Kita loh ya, ketika kita sudah kembali kepada ketiadaan, melebur kepada dari kosong kembali ke kosong, lebur selebur-leburnya, mati semati-matinya, maka yang ada hanya Allah. Makanya dikatakan la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah lah baga. Itu artinya la ilaha illallah, tidak ada segala sesuatu
Tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah, itu artinya. Kalau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, artinya lapatnya begini, la robbi fa'buduni illallah. La robbi, tidak ada Tuhan. Kalau la ilaha beda dengan robbi. Ilaha itu segala sesuatu, kalau robbi itu Tuhan. Jadi perkataan la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah kecuali Allah. Artinya ya hanya Allah yang maha segala sesuatu itu. Kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu artinya la robbi, tidak ada Tuhan. Fa'buduni, 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 yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Itu artinya. Makanya jangan sampai bermodalkan bahasa Arab, bahasa Arab yang diterjemahkan oleh saudara kita atau dari apa, tapi di situ sebenarnya ada penjelasannya, ada syarahnya, tapi kita telan mentah-mentah seperti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan itu artinya la ilaha illallah. Artinya itu tidak ada yang sesuatu yang nyata melainkan Allah. Makanya di dalam hadis qudsi, puncak tauhid adalah la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah. Makanya kalau mengambil ayat Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong. Jangan cuma-cuman ayatnya Ar-Rahman alal arsistawa. Jangan juga ayatnya cuman aku tuh lebih dekat daripada urat nadi leherku. Nanti dibilang, oh Allah itu ada di dalam leher, Allah itu ada di batang tubuh. Bukan. Jangan juga dikatakan Allah itu bersemayam di ars, karena bersemayamnya itu istawa, bukan duduk. Bukan duduk di singgasana, duduk pakai kursi, kemudian memerintah, apalagi kemudian ketika sepertiga malam turun di langit dunia. Bukan begitulah baga. Bukan begitu. Makanya betul-betul tauhid ini adalah paling penting. Makanya di makrifat ada kaji diri, di tauhid ada akidah, ilmu akidah. Bagaimana mengetahui yang mana makhluk, yang mana Tuhan, yang mana kholik, yang mana makhluk, yang mana muhaddas, yang mana qadim. Ketika dia keluar, ketika bernyata, namanya muhaddas. Tetapi pandangan ke dalam namanya qadim. Yang muhaddas ini kelihatannya ada, tapi dia adalah wujud bayangan, maujud, mumkinul wujud, wujud bayangan. Wujud bayangan bukanlah wujud asli, tapi tiada lain. Tiada lain. Karena wujud itu, wujud bayangan itu lahir terbit daripada wujud hakiki. Kalau dinafikan itu, wujud bayangan itu adalah kita, berbahaya. Wujud bayangan itu bukan kita. Bukan. Wujud bayangan ini alam semesta dan batang tubuh itu bukan kita, saudaraku. Itu adalah wujud bayangan hakikinya Allah. Tapi bukan Allah, tapi wujud bayangan. Namun tiada lain. Jadi bukan kita. Kita tuh yang mana sih? Kita itu yang perasaan, yang ego mengaku bahwa kita ini ada. Padahal Allah itu yang maha zohir. Aku tuh Allah maha zohir. Tahu nggak apa artinya zohir? Zohir tuh bernampak. Nampak tuh ada, kelihatan. Ya kan? Kelihatan. Tapi Allah ini bukan lagi zohir, maha zohir. Kenapa selalu menafikan itu? Maha zohir Allah Ta'ala. Makanya betul-betul kenyataan Allah, kenyataan Allah itu ada pada Nur Muhammad. Itu menjadi zat yang disifati. Nur Muhammad inilah zat wajibal wujud. Nur Muhammad itu ada dua, saudaraku. Kelihatannya dalam secara kaedah, Nur Muhammad itu secara batin dia qadim. Secara lahir yang berbentuk, itu dia muhaddas. Jadi Nur Muhammad itu dalam segi mana kita memandang? Kalau dalam segi batinnya ya dia qadim dong, karena terbit daripada zat Allah. Aku daripada Allah, segala mukmin daripadaku, kata Nur Muhammad. Itu yang Nur Muhammad yang batin, Ahmad, gelarnya Rasulullah. Tapi ketika Nur Muhammad itu telah berbentuk ini dan itu namanya muhaddas. Tapi ketika kita tembus ke dalam, ke batinnya itu ya qadim. Begitu. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Tergantung bagaimana kita memandang. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu qadim kah, muhaddas kah? Kalau kalam-kalam yang di dalam belum dizohirkan, belum dicatat, itu namanya Al-Quran yang qadim. Qadim itu ayat-ayatnya Allah. Tapi kalau sudah di kitab, namanya bukan Al-Quran namanya, tapi kitab. Itu namanya muhaddas. Tapi ketika
Al-Quran itu belum dikeluarkan, belum dicatat, dikitabkan, itu namanya kodim. Kalam-kalam Allah tuh kodim. Begitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu kita bagaimana. Yang penting bagaimana penyaksian, bagaimana peleburan kita, bagaimana kita ini, kisah-kisah kita ini, rasa-rasa kita ini habis. Yang wujud tuh Allah aja. Karena ketika kita memandang selain daripada Allah, memandang selain daripada wujud Allah, berbahaya, saudara. Wujuduka zanbun, ada wujudmu itu syirik. Ini syirik khofi bil khofi. Jadi khofi bil khofi, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, itu hanya syirik. Selain daripada syirik, mau kau membunuh 1000 orang, mau kau mencuri apa, semuanya Allah ampuni. Mau kau dosa apapun itu Allah ampuni. Itu dalam Al-Quran dikisahkan. Tetapi dosa syirik tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Kenapa? Allahu Akbar. Karena Allah Ta'ala itu tidak mau disyirikkan, tidak mau disekutukan. Allah Ta'ala itu maha pencemburu, tidak mau. Kamu ini, kita ini merasa kita ada, merasa tangan kita, merasa harta kita, uang kita, dan sebagainya. Itu Allah tuh tidak mau begitu itu. Karena kita ini tidak pernah menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita pun kalau mau lahir ini ke dunia sekarang ini, bukan juga kita yang tentukan. Bukan kita yang ciptakan tangan kita, yang bukan kita yang membuat rambut. Bukan. Ini yang tidak mau Allah Ta'ala ini. Ada wujud kita, ada rasa-rasa ini, perasaan ini, itu adalah musyrik. Syirik khofi bil khofi. Syirik yang tidak akan diampuni Allah. Inilah dosa terbesar. Karena kenapa? Ketika kita beribadah masih syirik, masih najis batin namanya. Mau dicuci dengan 7 samudra lautan itu tidak akan bersih, saudaraku. Najis ini kotor. Kalau najis masih najis yang lahiriah, kita berak, kita BAB dibersihkan, masih bisa istinja. Kita kena anjing, najisnya anjing itu masih bisa dibasuh 7 kali, di sela-selanya debu atau pasir, masih bisa. Kita kena tai masih bisa dibersihkan, kena kencing masih bisa. Nah ini najis batin, najis keakuan diri, najis anania, nafsu anania. Nafsu itu tidak dihilangkan. Nafsu itu tidak dihilangkan. Tapi nafsu itu dinaikkan kesadarannya. Daripada nafsu amarah, naik kepada nafsu lawamah, naik kepada nafsu sufiyah, naik kepada nafsu mutmainnah, naik lagi kepada rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Kamilah itu kepunyaan baginda Nabi SAW. Puncak-puncaknya Kutubul Ghaus itu sampai mardiyah, nafsu mardiyah. Orang beriman itu dikatakan beriman, mukmin itu, orang Islam dan beriman itu pada saat nafsunya mutmainnah. Keinginannya tuh tenang gitu loh. Nafsu mutmainnah. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu sekarang, bukan ketika kita sakaratul maut. Sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sekarang, bukan ketika mau mati. Ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini daripada Allah, kembali kepada Allah. Bukan ketika itu, sekarang kembalinya. Apanya yang dikembalikan? Keakuan Adam. Dikembalikan daripada wujud wujud sangka-sangka kita bahwa kita ini ada sampai ke kosong, melebur ke situ. Dari tiada diadakan menjadi tiada kembali sekarang. Sehingga syahadat itu murni gitu loh. Nah, tapi saya kok masih ada, Mas? Ya, itu secara sangka-sangka kita memang ada. Tapi siapa yang memandang ini? Kembalikan itu kaunuhu basirun. Siapa yang melihat? Kaunuhu basirun. Siapa yang mendengar? Kaunuhu samiun. Itu kan ada dalilnya. Cuma kan kita ini selalu mau ditipu iblis, akal pikiran kita yang selalu bergentayangan. Jadi manusia itu apabila ajal mau mendatang menjelang itu baru sadar. Baru rasa mabuk sakaratul maut, ajal menjelang. Ketika ajal itu baru sakaratul maut. Sakaratul maut itu mabuk kematian.
merasa bingung, sangat bingung di situ, teriak-teriak dan sebagainya, bingung, dalam keadaan bingung yang sebingung-bingungnya, datanglah pikiran itu iblis. Datanglah juga wujud-wujud khoyali, iblis. Nah, sudah mau meninggal, mau putus dia punya waktunya, baru mau mengenal Allah, baru mau mencari daripada Allah Ta'ala, sirnya, rahasianya, maksudnya. Nah, jadi ma'rifat itu ada beberapa tingkat. Maksudnya ada beberapa macam. Ada ma'rifatun nas, ada ma'rifatul jin, ada ma'rifatul wali, ada ma'rifatul karomah, ada ma'rifatul supranatural, ada ma'rifatul dunia. Jadi ma'rifat itu banyak. Yang mau dikehendaki di sini Allah Ta'ala ma'rifatullah, bukan ma'rifatul semuanya, ma'rifatullah. Jadi makanya kenapa ketika ada yang mengalami perjalanan spiritual, wujud-wujud khoyal begitu, kasaf-kasaf khoyal, kasaf hisi itu, kenapa kita suruh rapikan? Bukan dinapikan wujudnya dan sebagainya, tapi perasaan kita itu adalah Nur Muhammad, begitu loh. Jadi apapun yang diberikan Allah Ta'ala diterima, tapi jangan ke situ, gitu loh. Kebanyakan orang itu ngomong, oh saya tidak ke situ mas, tapi dia pikirkan terus, apa sih artinya tadi, apa sih artinya tadi, apa sih tadi, aku didatangi Kian Santang, aku didatangi Prabu Siliwangi. Kamu ini mau ma'rifatul apa sebenarnya? Kita ini ma'rifatullah atau ma'rifatul apa? Sementara bukan itu. Inilah jebakan-jebakan spiritual. Itu adalah hadiah, pelangi-pelangi daripada Allah. Tapi kalau ketika hati kita condong kepada makhluk itu, kepada wujud khoyali itu kita itu bersalahan daripada ma'rifatullah, saudaraku. Bukan itu yang dicari. Jadi kalau hendak selamat, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Di mana kita dapat petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Di mana petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu ada pada sahabat? Di mana itu sahabat ada titisannya sahabat ada pada tobiin sampai kepada ulama warasatul anbiya. Makanya bagaimana orang-orang tua kita dahulu, kita ini ke dalam ya, tidak bicara keluar. Nah, kalau cari ke guru jangan ke sembarangan cari guru. Kalau guru yang ini jangan sembarangan, hati-hati. Karena ada itu guru pintar menjelaskan tapi tidak tahu bertanggung jawab, tidak tahu memberikan fakta prakteknya kepada diri. Banyak guru di luar sana tapi dia hanya menghafal, hanya mengkaji, tapi dia sendiri tidak paham. Hati-hati nak. Ciri-cirinya itu dia itu selalu keluar daripada diri, tidak masuk kepada diri. Bukan berarti Allah ada di dalam diri. Ini juga orang dongo. Rahasia Allah ada di dalam diri, bukan Allah ada di dalam. Mau pecah kepalamu, mau pecah badanmu, itu Allah ada di dalam. Surga saja itu berada di dalam zat Allah, bukan Allah di dalam surga. Bukan alam semesta, bukan Allah ada di alam semesta, tapi alam semesta ini berada dalam lautan zat Allah, bahru zat Allah, lautan ahadiyahnya Allah. Begitu. Jadi mungkin begitu dari kita. Minta ampun, minta rela, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.